Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin naqam. أصحاب الفضيلة حضرات العلماء والمشايخ والأساتذة أصحاب المعاهد أصحاب الطب الصوفية أصحاب المدارس أهل بيت المرحوم يا Haji Amir Idris وعلى رأسهم ya Haji Muhammadun yang juga Syuriah NU Kabupaten Pekalongan wa baqil usrah Al-Arifah hafizahumullah, Bupati Pekalongan Kiai Haji Asif Qalbi. Jadi kalau nggak kiai, nggak santri, ya bupati. Dan seluruh jajaran pemerintah, ada Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah, teman-teman saya dulu, teman Hidupoyo, Mas Suyuti, Sahur, Mas Rozi, dan yang lain-lain, pengurus cabang NU, Kiai Musleh, dan rekan-rekan semuanya, Badan Otonom, Muslimat Fatayat, Ansor, Ibnu PPNU, Pagar Nusa, Isnu Penghulu, Jamiyatul Qur'an, Jamiyat Warikal Mutabar An-Nahdiyah, Sarbu Musi, Ishari, Sadati wa Sayyidati Ayyul Hubur. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah agar membentuk organisasi. Namanya apa? Namanya umat, apa namanya? Itu ormasnya Rasulullah itu. Umat seperti apa? Macam mana ada artinya umat itu? Di Quran tidak ada terminologi umat Islam. Jadi kalau kita baca Quran tidak ada kata secara eksplisit umatan Islamiyah. Betul-betul. Tenan, orang tahu macam Quran, kan kamu jawab, macam nama puluh falak nas ya, alif lam mim, ayat kursi. Di Quran tidak ada terminologi dengan eksplisit umatan Islamiyah, betul-betul. Apalagi umatan Arabiyah, betul-betul. Yang ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat wasatiyah, umat yang punya kualitas, kapasitas, keren. Tidak penting simbol, gak penting legal formal, gak penting nama, yang penting kualitas. Wasatiyah, modern, keren. Litakunu syuhada 'alan nas, ay litakunu hadirina fil mujtama' syuhada 'alaihim syuhudan diniyan, taqafiyan, hadariyan, ijtimaiyan, madaniyan, insaniyan. Paling buri dewe tapi penting sia-sia. Paling belakang sih tapi penting. Umat wasatun itu agar berperan hadir di tengah-tengah masyarakat, bangsa. Berperan apa? Dinian, agama. Taqafiyan, peradaban, kemajuan. Hadariyan, kesejahteraan. Ijtimaiyan, sosial. Madanian, kemajuan-kemajuan. Insanian, kemanusiaan. Yang terakhir, sia-sia peran politik. Akhir dewe penting. Maka Pak Asif ini tahun 20 harus jadi lagi.
Tahun 24 presiden harus NU. Sekarang terima pakai dulu. Itu namanya syuhudan sia-sia. Ketika Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membentuk umat itu, bangsa Arab, bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Kalau payung simbang kulon, gampang ini bangunnya gampang. Dorong sedikit mana sempurna wis. Lah Nabi Muhammad lahir tengah-tengah masyarakat yang dari sisi peradaban, ilmu pengetahuan, Quran mengatakan ummiyin, apa? Buta huruf. Dari sisi teologi agama, dhalalim mubin, umat bangsa yang sesat. Quran menghentikan ini sangat sepuluh nih. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Oh, Papunten Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Sabila Rasyad yang kita banggakan. Apa artinya? Huwallazi ba'atha fil ummiyin. Allah mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf, primitif, biadab, gak tahu pendidikan, gak tahu peradaban kemajuan, gak ngerti ilmu pengetahuan, gak ngerti tata krama, gak tahu aturan undang-undang, tata tertib, gak ada itu. Dan dhalalim mubin, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sesat, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah makhluk halus, bangsa Arab. Nah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar membentuk organisasi dari orang seperti itu. Cara gimana caranya? Kamu mau ditiru. Pertama, yatlu alaihim ayatih. Nabi Muhammad menyampaikan kepada bangsa Arab yang primitif itu, yang dhalalim mubin itu, pertama kali menyampaikan ayatullah, kalamullah, Al-Qur'an. Pertama kali langkahnya itu. Reaksinya macam-macam. Ada yang bilang Muhammad syair, penyanyi, puitis. Ada yang mengatakan Muhammad sahir, tukang santet. Ada yang mengatakan Muhammad kahin, dukun, mantra-mantra itu tadi. Quran tidak mungkin mantra-mantra. Datang dari mana itu? Muhammad gak pernah sekolah, gak pernah belajar, tahu-tahu bisa menyampaikan kalam yang bagus, yang indah. Wah, kesurupan Muhammad ini. Nanti kesurupan, kanjingan jin. Makanya dianggap kahin, dukun. Al-Quran pun mengkantar menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi. Saya tidak pernah ngajari bersyair kepada Muhammad dan tidak layak Muhammad menjadi penyair. Wa ma huwa biqauli kahin. Bukan mantra-mantra dukun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu. Paham betul? Ada seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Wah, kalau jenengan biasanya Solikin Jumadi jenengan. Biasanya namanya Toto Sukarti. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Kakaknya namanya Bujair. Sudah masuk Islam kakaknya ini. Oleh Ka'ab adiknya dicaci maki si kakak ini. Wah, kamu itu duduk-duduk bersama Muhammad dan teman-temannya minum arak. Maka keluarlah omongan yang ngelantur. Bahasa Jepun gerancam, bahasa Cina apa, mengigau ya. Apa?
Melindur. Perkataannya orang mabok tuh loh. Ya Quran itu maksudnya. Kata Ka'ab begini sama Bujair. Ala ablighu anni Bujairan risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fa'anhalaka al-ma'munu anka wa'allaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi syai'in diqaibadini ka'allaka. Kamu Bujair diminumi arak oleh Makmun itu, Makmun Muhammad maksudnya. Sakoka bihal Makmun, kamu diminumi arak segelas arak. Fa'anhalakal Makmun, maka Makmun Muhammad rusak otakmu, rusak dirimu, maka kamu ikut agamanya, keluar dari agama nenek moyang kita. Wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu, kamu meninggalkan agama yang benar, yaitu agama nenek moyang, mengikuti Muhammad, karena kamu tiap malam diminumi arak oleh Muhammad. Para sahabat mendengar itu, karena syairnya dihafal oleh anak kecil, pasar-pasar hafal semua. Kayak ente apa kan, nyanyi dangdut apa kan? Maka sahabat permisi pada Rasulullah. Sering. Ya Rasulullah, saya akan cari itu Ka'ab bin Zuhair. Dan kalau saya dapat menangkapnya, akan saya bunuh. Rasulullah mempersilahkan. Jadi sekarang biasa Rasulullah melarang, biasa kali ini mempersilahkan. Dicari Ka'ab bin Zuhair jadi DPO. Apa DPO itu apa? Daftar pencarian orang. Sebelum ketangkep mendengar, Ka'ab mendengar sedang dicari para sahabat Muhammad dan akan dibunuh. Maka dia ketakutan datang ke Madinah subuh-subuh sebelum maju sendiri minta tolong pada Abu Bakar, Sayyidina Ali, tanya kenal waktu zaman jahiliyah sudah kenal. Saya minta diantar dong ketemu Muhammad. Enggak, saya nggak mau. Kata Abu Bakar, saya nggak mau. Maju sendiri saja lah, menghadap sendiri saja. Kau sudah nekat menghadap sendiri. Mukanya ditutup dengan sorban yang merah itu, sorbannya Wahabi itu yang merah. Pas Nabi Muhammad selesai sholat subuh, Muhammad, saya mendengar kamu dicaci maki oleh seorang penyair Ka'ab bin Zuhair. Ya, saya mendengar sahabat-sahabatmu sedang mencarinya dan kalau bisa menangkapnya akan dibunuh. Ya, kalau dia datang ke sini Muhammad, minta maaf. Engkau maafkan gak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, diterima gak? Saya terima. Saya maafkan, saya terima kalau dia mau masuk Islam. Dibuka sorbannya sambil mengatakan, anak Ka'ab bin Zuhair, sayalah orangnya Ka'ab bin Zuhair. Dan saya minta maaf sambil tangannya di atasnya tangannya Rasulullah, salaman. Dan saya masuk Islam. Nabi Muhammad tersenyum, menerima maafnya, menuntun syahadat. Sudah selesai, Ka'ab bin Zuhair mengeluarkan syairnya yang terkenal namanya Banat Su'ad. Banat Su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyabun itroha lam yufda makbulu wa ma su'adu ghadat al-baini idrahanu illa awannu ghadidu tarfi mathulu syujjad bidhi syarbabin bin ma'i mahniyatin sofin bi abdoha abha wa huwa mashmulu tanfir riyahul qadha anhu wa afratahu min sawbi sariyatin bi dunya alir. Kita loncat ya, kalau nggak loncat kan bisa berorasi. Saya syair apa lagi? Ilahilas apa? Ya, singapa syair apa? Ilahilas itu api, tapi jangan terus ganti ya. Kita loncat. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi
muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashu wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aronini abtarun labusuhumu min nafsi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahumu qawman wa laysu majazi'a idha nilu. Walhasil isinya engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang berjasa besar, memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kejahatan. Engkau datang dari kampung Quraisy, suku Mekah, diikuti oleh para pengikut sahabat yang gagah tapi ikhlas, berani tapi tanpa pamrih. Walhasil Nabi Muhammad dipuji-puji. Kanjeng Nabi mboten larang, mboten ojo muji-muji aku bid'ah, mboten niku. Kalau ono semua bid'ah. Ono. Ojo ditempel lagi ojo dikucu ojo ben jangan harus. Sopo sing ora gelem mengadakan maulid Nabi tidak bakal mendapat syafaat. Itu aja udah. Gak usah dikucu kan, nggak usah. Ben orang gelem maulid Nabi ben supaya syafaat Rasulullah special for us, khusus untuk kita saja. Dan Nabi Muhammad dipuji-puji tadi senang, tersenyum, kemudian memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Selimut bergaris-garis itu namanya bahasa Arabnya burdah. Apa? Ini yang apa loh yang saya ngomong nanti kalau salah cerita iso. Kalau semut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furshin baqainuha min istabrak. Batin itu polos selimut polos baqainuha. Kalau semut garis-garis namanya. Yang tidak percaya, yang ragu-ragu, ayo bersama saya pergi ke Turki, Istanbul. Saya sudah 4 kali masuk Museum Topkapi, masih wonten, masih ada, dirawat dengan baik burdahnya Rasulullah yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-mujinya. Percaya betul? Ya orang percaya nang Turki, tiketnya tunggu dewe. Kalau tak tiket itu 40 juta bolak-balik. Masih wonten. Kita harus percaya, buktinya masih ada. Yang tidak percaya biarkan, gak usah di museum, gak usah. Wah, gedung dewe menyesal sendiri nanti. Nah dari situ setiap ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Apa? Banyak, ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Ismail Al-Nabhani yang punya kitab Syawahidul Haq itu. Tapi yang terkenal di Indonesia, Bu Pekalongan Apalore, burdah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Busiri, Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri, murid Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid Syekh Abdul Hasan Asyadili. Syadil murid Syekh Abdul Salam bin Masyish. Abdul Salam Masyish muridnya Syekh Shu'aib Abu Majdan Al-Ghawth. Tadi Dr. Sabil Rashad sufi juga banyak. Jurusan tasawuf juga banyak. Muhammad Al-Busiri sakit sebulan, stroke oleh Rasulullah. Ngimpi jumpa Rasulullah. Jangan sering. Jangan ketawa, saya tanya ketawa. Jangan sering jumpa Rasulullah. Jawab, aku ketawa lu. Jangan sering jumpa Rasulullah. Dan jumpa di demit. Begitu ngimpi ketemu Rasulullah, minta izin. Ya Rasulullah, saya akan ngarang qasidah yang isinya memuji-muji engkau. Ya udah, silakan. Seminggu ngimpi ketemu lagi, sudah selesai Rasulullah. Silakan baca dua, saya ingin dengar kata Rasulullah. Coba baca.
Setelah selesai dibaca semuanya 155 bait, fatabassama sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhu wa masaha jasadahu fata'affa subahan. Kanjeng Nabi tersenyum, diusap-usap badannya, besoknya pagi-pagi bisa berjalan sehat yang tadi situ. Amin tadakuri jironim bidi salami mazal tadam anjaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa awmadal barhu fi dhulmai min idami fama li'ainik. Apa betul? Orang mu'in apa lagi? Mu'inu hati kita sampean Muhammadiyah mereka, Muhammadiyah. Orang NU terutama pengurus harus hafal Barzanji, Deba, Sindudurar, Habsyi, Burda. Paham kan? Orang kiai kok diundang mau coba Barzanji, sembunyikan bukunya. Kalau nggak hafal jangan diaprobin. Pulang jangan diantar ngojek dewe. Khutbah Jumat tuh bukunya itu sembunyikan. Masa khutbah masih baca, paling gampang khutbah daripada ceramah. Sembunyikan, gak usah ada kitab khutbah di mimbar itu. Terutama pengurus NU ngisi-ngisi namanya. Baca Quran harus fasih, harus mujawad. Saya paling sedih kalau ada ustaz pakainya gamis, sorban, baca Qurannya krenak-krenong. Apalagi sampai kafir kufran. Itu pasti adalah ulama itu ya Allah. Saya tidak takut karena saya NU bukan anak buahnya Mas Ulama. Paham betul? NU bukan bawahannya Mas Ulama, bukan. Mas Ulama itu hanya forum silaturahim, bukan pimpinan NU, bukan atasannya Muhammadiyah, bukan atasannya organisasinya, enggak. Banyak forum silaturahim. Kenapa engkau menangis tiada henti-hentinya sampai tangismu bercampur darah? Tadi artinya tadi. Apakah karena engkau kangen rindu pada perempuan yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat angin bertiup kencang di desa Kaltimah? Atau kau teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa hatimu resah? Kenapa engkau tidak sanggup makan, tidak sanggup minum, tidak bisa tidur? Hatimu resah. Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti sedang kena asmara kamu ini. Gak usah mungkin lah. Kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi 'alaika 'udulud dam'i was-saqami. Gak usah mungkin. Kamu nangis terus lihat lagi mabuk tuh. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Gimana kalau ada syarat yang akan jadi ketua cabang harus apal hutan? Setuju? Kenapa? Kenapa saya nemen banget? Karena Deba, Barzanji, Sindudurar, Al-Habsyi, Syaraful Anam, Burda hanya dibaca oleh orang NU. Maka orang NU harus menghafalnya, menjaga. Kalau bukan kita yang hafal, apa yang suruh ngapal Muhammadiyah, Al-Irsyad, HTI, Salafi, Wahabi, Ansar Daulah, Ansar Tauhid, Ansar Syariah. Apa itu suruh ngapal? ISIS, Al-Qaeda, Wahabi. Maulid Nabi milik kita, maka kita harus apa? Awas kalau si lagi belum hafal, awas Pak Bupati. Kalau tak ada mana yang belum hafal, ya awas. Jawabnya, na'am, memang saya sedang mabuk cinta. Sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang sedang ku cintai, sedang ku rindukan, pasti Anda akan memaklumi.
Siapa sih yang kamu cintai? Sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur, resah. Siapa kamu cintai? Yang ku cintai, yang ku rindukan, yang sangat ingin ketemu adalah Muhammadur Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi syafa'atuhu li kulli hawlin da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang ku cintai, yang ku tangisi adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Alam Mulk wal Malakut, Sayyidul Kaun wal Wujud. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ab bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Sharuh bin Arhu bin Falin bin Abir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Batu Syarih bin Idris bin Hormuz bin Akhluq bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Shid bin Adam alaihissalam. Harus hafal pengurus NU. Dialah yang mencintai. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah kekasih kita atau pacar saya, pacarku, kekasihku yang kuharapkan syafaatnya. Ketika kita ditimpa problem masalah besar yang sudah tidak diharapkan lagi, minta pertolongan kepada manusia biasa. Pak Bupati gak bisa nolong, Kiai gak bisa nolong, dukun kemana, keris gak bisa nolong. Yang bisa nolong adalah syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya betul? Jawab yang keras, percaya betul? Suatu ketika, saya sebenarnya kalau dalil pakainya sejarah. Kalau dari pakainya Al-Quran hadis, dilawan Al-Quran hadis mana? Oh, tukaran mau ayat atau hadis. Kalau sejarah tidak bisa disangkal, sejarah kok, bukti fakta. Suatu ketika ada satu suku, satu kecamatan namanya suku Mudor. Apa? Ketua sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Sak suku ibu, sak kecamatan ibu, semua mencaci maki Nabi Muhammad. Semua memusuhi Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, sahir, Muhammad kadzab, pembohong. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Bisa ngaji alfiah, paham ini? Musyabbah bila udah salin. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudhar tahun-tahun seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Apa? Pacak pitung tahun. Betul. Suku Mudhar pitung tahun, gak ada air, gak ada hujan, gak ada tanaman, gak ada pangan, krisis pangan, kelaparan. Pitung tahun terpaksa datang ke Madinah rombongan dipimpin oleh Labid bin Robi'ah. Muhammad, dari mana? Saya dari suku Mudhar. Kajian kaget, biasa caci maki raya apa ibu kok jangan-jangan ngebom apa?
Musik apa? Ada apa kamu kemarin? Ada apa? Biasanya musuh saya sekarang kesini. Ada apa? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmini tatuha وقد جعلت وقد ذهلت الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع سمتا ما يمر وما يحلي ولا شيئا مما يأكل الناس عندنا سوى الحمض العامي والعلهز الفصل فأنت لدنيانا وأنت لدنيانا تؤمل للدنيا وللآخر الفصل لنا منك في يوم الحساب شفاعة تزحزح عنا والشفاعة في الأهل. Ada apa kamu kemarin? Atainaka litarhamana. Apa artinya? Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Nabi gak melarang. Jangan minta apa sama saya, musyrik. Enggak tuh. Enggak tuh. Jangan minta apa sama saya, musyrik. Enggak. Kami datang kepada Muhammad mengharapkan rahmatmu. Sudah 7 tahun gak ada gantung. Sampai sini gak ada 7 tahun gak ada gantung. Saya meninggalkan perempuan-perempuan, gadis-gadis pecah bibirnya karena gak pernah minum, kurang minum. Ibu-ibu yang sedang mengusir anak ditinggal anaknya. Maka dahalat umus sobi'ah tifli. Pemuda gagah-gagah walqa bikaffai syuja' istikanatan minal ju'. Sekarang lemah mulai yang dia gagah-gagah lemes itu minal ju' dari kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handor. Tidak ada yang kami makan kecuali rumput di padang pasir. Maka hanya engkaulah harapan kami Muhammad. Fa anta lidunyana wa anta lidinina. Paham betul? Ceritanya Pak Murad. Kanjeng Nabi lajeng donga karo Gusti Allah. Allahumma asqihim ghaitan mughita wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala ghara. Ya Allah, turunkan hujan suku mudar, hujan bawa berkah rahmat, jangan hujan bawa malapetaka longsor banjir. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya bukan? Sejarah ini. Ada tanya pada saya cerita ini dari mana sih? Dari buku sejarah. Saya buku sejarah nggak ada itu, nggak bisa itu. Saya tanya, nanti baca buku tarikhnya apa? Khulasotu Nuril Yakin. Yang nggak ada goblok. Mau belajar Salawiyah yang halaman Mas ini paling. Kalau mau cerita begini, tahu seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir 13 jilid Tarikhul Umami wal Muluk Abi Ja'far At-Tabari 10 jilid Tarikh Hadrat Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi 9 jilid Fajr Islam, Tuan Islam, Dhurul Islam Profesor Ahmad Amin 8 jilid. Saya sudah baca semua itu. Dikira main-main Pak. Maka memohon syafaat Rasulullah sunnah atau bid'ah? Yang keras jawabnya. Memohon, mengharap syafaat Rasulullah sunnah atau bid'ah? Karena Nabi Muhammad tidak melarang. Namanya sunnah taqririyah. Sunnah apa? Taqririyah. Sunnah itu ada 3. Sabda Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Perilakunya Rasulullah, sikapnya Rasulullah namanya sunnah fi'liyah. Tapi yang kalau mengatakan bukan beliau, yang melakukan bukan Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah, maka namanya sunnah taqririyah. Ada orang muji-muji, ada orang minta syafaat, tidak dilarang, bahkan dibenarkan, maka namanya paham betul? Isun jawab wong iku iso. Isun dengan jawab wong yang nanti syafaat nanti bisa? Awas kalau nggak bisa. Sing yakin mau nggih, yakin nggih?
Nahnu ashabul haq. Bunyi. Nahnu ashabul haq. Yang keras. Nahnu ashabul haq. Kami pemilik kebenaran. Selain kami, salah kami. We are the one of the truth. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran kepada orang Arab. Contoh orang yang setelah mendengarkan Quran langsung beriman kepada Allah, Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu tadinya bajingan lah, preman, tukang mabok, tukang rampok, tukang segala-gala. Ngubur anak perempuannya hidup-hidup, nanti pernah sudah 7 tahun umurnya, apa itu kubur urip-uripan. Sayyidina Umar itu. Sayyidina Abu Bakar betul. Sayyidina Umar orang baik-baik dari awal, nggak pernah minum arak, nggak pernah mabok-mabokan, Abu Bakar. Sayyidina Umar preman itu. Mendengar adiknya sudah masuk Islam, namanya Fatimah bintul Khattab, dengan suaminya namanya Sa'id ibn Zaid ibn Nufail. Didatangi rumahnya, adik saya masuk Islam, apa-apaan nih? Dobrak pintunya. Adiknya Fatimah sedang baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sayyidina Umar yang tidak mau marah-marah, lumpruk. Jangan baca Quran, lumpruk malah angop malah. Toha, saya tidak sekali-kali menemukan Quran untuk mencelakakanmu, tapi Quran sebagai peringatan bagi siapa yang takut kepada Allah. Diturunkan oleh Tuhan yang memiliki menciptakan langit dan bumi. Dialah Ar-Rahman yang menguasai arsy sampai ke ujung alam. Lemes Sayyidina Umar. Malah coba-coba mana tadi kertas yang saya mau baca, dibaca sendiri. Rampung baca, Aina Muhammad. Di mana Muhammad Sayyidi? Di sana, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam di Jian. Datang ke sana, ketok pintu, para sahabat yang ada di dalam rumah ketakutan. Umar mau marah-marahin. Kanjeng Nabi dengan tenang membuka pintu. Umar cium Nabi Muhammad, baca syahadat, dan mulailah kuat agama Islam. Doa Nabi Muhammad, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam dengan salah satu Umar. Satu, Umar bin Khattab. Dua, Amr bin Hisham Abu Jahal. Tuh, kan Nabi pun doanya bi ahadi Umarain ya. Kalau bi Umarain, dua-duanya masih Islam itu. Kan Nabi doanya bi ahadi Umarain. Kalau tidak, Umar bin Khattab, Amr bin Hisham Abu Jahal. Kok enggak bi Umarain, belum Islam kabeh dua-duanya. Oh. Jadi Sayyidina Umar masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Ada lagi Raja Siliwangi Pajajaran, Prabu Puncanilak beragama Buddha, mendengar ada agama baru yang dibawa oleh Syekh Hasanuddin dari Cina. Orang Cina itu Syekh Hasanuddin, terkenal dengan Syekh Kuro Qori yang baca Quran di Rengas Dengklok, Kerawang Utara kan. Kalau Pajajaran Selatan, Bogor lah situ. Berangkatlah Prabu Siliwangi mau bunuh. Ini tahun 1410 mau bunuh Syekh Kuro. Sampai di sana ada muridnya Syekh Kuro lagi baca Quran, perempuan. Kebetulan kutilan, kuning, tinggi, langsing. Di nomor kolongan boleh akeh iki. Sebaliknya akeh soalnya akeh. Sebaliknya kuning apa? Jawab. Sebaliknya kuning apa? Sebaliknya tinggi? Sebaliknya langsing? Dipakai kalau mau dipakai. Yang kutilan, angan boleh aneh. Namanya Subang Larang, putrinya Ki Gede Tapak. Yang tadinya Prabu Siliwangi mau bunuh Syekh Kuro, lemes, lumpruk, malah kelepek-kelepek malah. Langsung melamar. Syekh, kemudian untuk saya saja, silahkan kamu masuk Islam. Udah gak kamu masuk Islam. Ada mas kawinnya, apa? Tasbih. Udah saya cari pasang, gampang tuh. Oh berapa ton? Tidak ada di sini.
ada di Mekah, di Arab sana. Oh, saya terbang sana gampang. Keluar dari rumah Syekh Puro, Raja Siliwangi dibaca mantranya, Hong. Biasa terbang biasanya, macet. Pisang mana? Hong, gak bisa terbang. Pisang mana? Hong, mandek. Kata Syekh Puro, kalau mau terbang, Bismillahirrahmanirrahim. Hong, oke dibaca tapi. Nurut tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Hong. Tidak lama datang bawa tasbih. Terjadilah pernikahan Raja Siliwangi yang beragama Buddha masuk Islam dengan Subang Larang. Tapi Raja Siliwangi ini tidak begitu semangat Islamnya. Tidak begitu semangat Islam. Akan punya putra. Nanti punya putra nomor 1 namanya Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat. Semua Jawa Barat masuk Islam kecuali Patih Pucukumun tetap agamanya Kaluhunan Sundawitan, tapi tidak akan ganggu Islam sampai sekarang. Suku Baduy di Malimping, Banten. Yang kedua anaknya namanya Syekh Somadullah alias Ki Kumusangkan Cirebon. Yang ketiga perempuan namanya Rara Santan alias Syarifah Mudaim yang dinikah oleh Habib Abdullah Ahmad Khan dari India, punya putra Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dongeng ini kita apa aja? Soalnya sudah sampai dijak kontrol Bunda nggak ngikutin. Dongeng Prabu Kian Santang Sunan Gunung Jati nggak nyamut. Senengnya. Sebenarnya ngaji ini bukan laki, bola balik. Yung sampai ini sudah dikabin. Kau bakal mati, ketemu karena aku sudah dikabin selesai berulang-ulang. Sapal lis. Sampai ini mesti ngerti betul. Yang mati dikubur pasti ketemu kan. Orang sih dulu. Puluh kabin wis. Oh jadi berulang-ulang sebelum karena terus berbarang, masya Allah karena terus. Mungkin akhir sampai saya ini belum bisa nanyain Gus Dur. Karena dalam hadis dikatakan jenazah ditaruh kuburan ditinggal 7 langkah oleh pengiring sepi, mungkin akhir baru masuk. Gus Dur sejak dikubur sampai sekarang gak pernah sepi, mungkin akhir masih nunggu ngantri masih. Kapan sepinya mau nanyain Rahman ini? Kalau Abu Nawas lain lagi. Ketika sakit parah akan mati, wasiat pada anaknya, kalau saya mati jangan dibungkus dengan kain kafan yang baru. Cari sebodol, ambrol, borong, robek-robek. Kenapa Pak? Udah nggak usah tanya kenapa. Begitu mati, anaknya cari kain kafan bekas yang sudah ambrol. Nah dibungkus, taruh kuburan, Mungkar Nakir datang. Kaget Mungkar Nakir, tuh saya salah masuk. Ini masih udah lama ini. Balik lagi, gak jadi. Kau bernafas. Jadi ngaji itu harus aktual. Apalagi zaman saiki, zaman medsos. Kalau yang selama bola bali membosankan, nanti terpengaruh oleh isinya ajaran Wahabi, ajaran Salafi, HTI, Ansor Daulah, Ansor Tauhid. Isinya memprovokasi generasi muda untuk bertindak radikal. Pancasila dengan Quran baik mana? Baik Quran dong. Jokowi dengan Muhammad mulia mana? Ya baik Nabi Muhammad dong. Tapi pertanyaan itu salah. Paham betul? Takut salah. Quran dengan Pancasila gak bisa ditanyakan itu. Kalau Pancasila dasar negara Indonesia dengan dasar negara Malaysia baik mana? Dengan dasar negara Jepang baik mana? Itu pas pertanyaannya. Soal jago apa terserah. Kanjeng Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Ibrahim mulia mana? Boleh tadi begitu. Jangan Nabi Muhammad dengan Jokowi. Bodoh karo wong takon mangan sate, nanti kan Pak Panza. Mangan sate, mangan gure, mangan bakso, semua enak. Nanti kalau kelonan kalau bojo, itu nanti ya. Jokowi dan Muhammad mulia mana? Baik Muhammad.
Quran Pancasila mulia mana, baik Quran. Oleh karena itu, ayo kita gulingkan Jokowi, ayo kita ganti Pancasila dengan Quran. Itu artinya kalimatu haqqin urida bihal batil. Ayo bunyi. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongan itu benar. Dan Muhammad lebih baik daripada Jokowi, Quran lebih daripada Pancasila, benar. Tapi tujuannya nggak benar. Tujuannya nggak benar omongan itu. Tujuannya akan memporak-porandakan persatuan Indonesia. Akan menghancurkan, akan adu domba, akan memecah belah. Sehingga hilanglah Indonesia ini yang kaya raya. Di Papua itu, di samping emas, di dalam ada namanya uranium. Uranium itu sekilo harganya 3,8 triliun bahan nuklir. Itu di Papua. Negara kau besar dulu pengen menguasai Indonesia. Ini pecah belah dulu, NU diadu dulu, Muhammadiyah diadu domba dulu. Bila perlu antara Islam diadu domba, lemah, Indonesia lemah, lalu dikangkangi semua sumber alamnya. Bukan hanya itu, lebih dari uranium ada, namanya Californium. 1 gram harganya 376 miliar 1 gram. Jadi Indonesia kaya raya. Mau pekalongan melarat salah sobo. Indonesia kaya kok melarat. Jadi Freeport itu yang dikuasai Amerika itu emas murah, yang diambil emas itu murah, itu barang murah emas itu. Uranium 1 kilo 3,8 triliun, Californium 1 gram 376 miliar rupiah. Ya Allah, luar biasa kekayaan kita ini. Salah sopan memang melarat. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di tengah-tengah bangsa Arab, bangsa jahiliyah. Setelah mereka masuk Islam, menjadi bangsa yang menang di mana-mana. Tanya orang Arab, hanya Jazirah sampai ke Irak, sampai ke Maroko, Afrika Utara, semuanya sekarang jadi bangsa Arab. Sayang, bangsa sekarang jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Paham betul? Jadi saya tanya yuk kalau paham. Jawa Barat semuanya masuk Islam karena kutilan sedap. Jawa Barat masuk Islam karena kutilan, bukan karena takbir, bukan takbir. Nggak ada wali songo masuk desa takbir, nggak ada. Paling masuk ke desa itu banyak penyakit, ayo semua yuk hilang penyakitnya. Kata wali songo, ini bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah. Kemarau gak ada air di daerah situ, ayo semua yuk metu airnya. Ini bukan saya ya, Tuhan namanya. Tuh wali songo cara dakwahnya. Ngaku-ngaku ono wong sesajen sing sak kepel di pojok rumah. Tanya wali songo, wali tanya, "Oh ibu, apa ini?" Sesajen Kiai. Itu apa? Musir makhluk jahat, dedemit, tuyul, babi ngepet. Kata ulamanya, kamu kan kaya, potong kambing dan masak beras 15 kilo. Nurut dia. Jadi 30 piring nasi, 30 mangkok gulai daging. Lapor Kiai, sudah selesai, 30 siap. Sudah siap 30 piring, 30 lauk. Ditaruh di pojok mana, perempatan mana, bawah pohon besar mana, gua mana. Bukan ditaruh pojok di gua, di pohon. Dimakan oleh tetanggamu, temanmu. Tapi sebelum makan, minta pada Tuhan. Minta apa? Kamu selamat, anakmu selamat, istrimu selamat, kerjaanmu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi ini wali songo dakwah itu. Gak ada sesajen tendang pakai kaki dan jadi Islam orang itu. Gak, Islaman. Orang Hindu berkasta-kasta, menganggap manusia itu ada kelas 5 kelas. Brahma, para kiainya itu ahli agama.
Satria, raja. Waisa, Sudra, Waisa, Feria, kita tadi. Rakyat kecil. Itu yang kecil tadi, yang Varia, Waisa, Sudra tidak boleh menggunakan kata ingsun. Gunakannya apa? Kaulo alit, jomos kecil, sampean dalam, debu yang ada di kakimu, sampean dalam artinya. Oh, kalau ngomong ingsun takut dan rame. Gak boleh, itu raja ingsun. Kalau salah dengan raja, bukan tangannya yang dicium, dengkul. Sampai sekarang masih di Raja Jogja. Rakyat kalau ketemu Raja Jogja, ngomongnya apa? Dengkul, sampai sekarang. Agama Islam datang, kiai ini ngajarinnya ini kayaknya. Usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo ingsun. Nawaitu sauma botin, niat sopo ingsun. Nawaitul wudu'a, niat sopo. Ibu jawab kaget itu. Seumur-umur nggak boleh ngomong ingsun, kecuali kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, sampai kiamat kurang dinor oleh seumur Islam. Akhirnya orang Jawa yadkhuluna fi dinillahi berbodong-bodong masuk Islam karena ingin ngomong ingsun. Masya Allah, gitu kamu sekarang Jawa. Ya, saya kalau dulu panjang nggak bisa jangan jadi lagi. Kalau sudah bisa baca Quran, maka Nabi Muhammad wa yuzakkihim apa? Yang keras apa? Apa sih? Karakter building. Karakter building, membangun karakter. Gini, kita semua ini, manusia ini punya dua hawa nafsu. Punya berapa? Satu, ghadabiyah, interest. Dua, syahwatiyah, hasrat. Yang ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya jadi presiden, saya jadi ketua umum PBNU, saya jadi DPR. Itu datang dari mana? Nafsu ghadabiyah. Paham kan? Orang paham kita orang. Saya jadi ketua PBNU, kenapa nafsu? Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha amardhatillah, boleh ridhonya Allah, baik, baik betul. Pak Bupati Pak Asif mau nyalon lagi, niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, bukan ambisius, tapi himmah. Apa? Himmah. Yang keras apa? Himmah. Kalau Pak Asif ingin maju bupati lagi, niatnya baik, cara kampanye baik, tujuannya itu mardhatillah, bukan hawa nafsu. Namanya apa? Himmah. Kanjeng Nabi himmahnya besar, saya menang. Rasul punya himmah begitu, saya harus menang, gak mau kalah. Wallahi law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala annatul hadzal amr ma tarku hatta alikaduna. Demi Allah, seandainya matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, betapa abotnya itu, betapa beratnya, saya tidak akan mundur, harus menang. Namanya kanjeng Nabi himmahnya besar. Semua kanjeng Nabi Pekalongan kalau jurus mundurin, terus angkat tangan di Nabi. Untung kanjeng Nabi di dong Pekalongan, di dong Simbang. Muhammadun qaimun lillahi tuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammad qaimun lillah, berdiri tegak memperjuangkan agama Allah. Dzu himami, mempunyai himmah yang besar. Paham betul? Paham betul? Jadi sampai KBD kita ilmu harus himmahnya besar. Kalau himmahnya besar harus menang. Ayo, kita orang ilmu harus
Bupati NU, Sekda NU, Camat NU, Lurah NU, itu Sekda NU, Bapeda NU, Kepala Kantor NU, Mandor Pasar NU, penjaga bioskop NU, calon terminal bis yang penting jadi pemimpin yang penting, jangan di belakang, jangan di bawah, di depan, di atas. Asal, ayo jangan lupa, kok dikros salah paham jangan pulau. Asal niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Para wali songo himanya besar, Khulafaur Rasyidun himanya besar, Kiai Hasyim Asy'ari Ki Wahab besar. Saya menang NU ini, harus berhasil. Bahkan himanya kecil, gak jadi NU ini. Boleh sampai yang betul hasil. Khusus oke. Mudiam Kiai Hasyim Asy'ari diperintah oleh Jepang agar sujud ke timur, nyembah kaisar Jepang. Padahal cara agama Islam kalau pura-pura demi menyelamatkan nyawa boleh padahal. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sahabat Ammar bin Yasir, bapaknya namanya Yasir, disuruh murtad gak mau, pateni kalau Abu Jahal. Bojonya namanya Sumayyah, orang gelem murtad, pateni, tinggal anaknya Ammar. Giliran Ammar mau murtad juga, pura-pura murtad. Tapi begitu pura-pura murtad, tidak jadi dibunuh, lari ke kanjeng Nabi kalau nangis, terus uji keluarganya Nabi. Tadi pura-pura murtad, tapi hatimu tenang kan, mantap, iman mungkin sedikit pun gak berubah. Turun Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil. Kalau orang terpaksa demi menyelamatkan nyawa boleh pura-pura kafir. Ini dalil cekelannya kiai-kiai si tanda tangan Lubu Golkar tahun 2001. Lubu Golkar gebugin. Tapi Ki Hasyim gak mau pura-pura, tidak mau dikebugin. Sampai tangan kanannya jempel ya, nggak bisa bergerak. Di penjara Mojokerto 1 bulan, ditemani oleh santrinya mukanya hancur gebukin Jepang. Dari Cirebon Babakan Ciwaringin, namanya Kang Solihin, bukan dari Pekalongan. Ya Kiai Solihin almarhum wis. Santri Mbah Hasyim sing melu di penjara, nang diwe melu digebuki bareng. Paham betul? Itu namanya orang punya apa tadi? Himmat. NU Pekalongan harus punya himmat besar. Pak Asif harus menang lagi. Kamu kan? Awas kalau kalah, awas. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya namanya apa tadi? Nafsu ghadabiyah menjadi yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, saya banyak duitnya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, banyak perusahaannya, banyak sawahnya. Sampai Pak Amin, mana Pak Amin? Itu namanya datangnya dari nafsu syahwatnya, hasrat. Paham kan? Tapi kalau niatnya baik, tujuannya baik, caranya halal baik, namanya bukan nafsu syahwatiyah, bukan tamak, bukan rakus, namanya azimah. Apa? Azimah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas kaya, punya sawah, punya kebun, punya ternak ribuan, pernah akan dihibahkan semua untuk perjuangan. Kanjeng Nabi ngelarang, jangan ajak KBKB, kamu punya anak, punya istri, sepertiga saja yang kamu sedekahkan. Karena sepertiga hartamu sudah banyak, sepertiga hartanya Sa'ad bin Abi Waqqas sudah banyak. Kalau sepertiga sampean, belum sewa lagi. Sepertiganya Pak Haji Amir, Pak Haji Amin banyak sudah, bersama sepertiganya itu 100.000 lagi. Sahabat Utsman kaya. Suatu ketika dagangannya datang 700, dibawa oleh 700 onta, 700 kalau diselam. Orang Yahudi langsung, pedagang Yahudi, saya borong Utsman, saya kasih untung 100%. Gak mau. Terus gimana? Untungnya minta berapa?
akan saya sodakohkan untuk masyarakat Madinah. Berarti sugih bu. Sodakoh kira 700 onta jenengan sodakoh. Itu cangkir paling. Syekh Abdul Qadir ibn Saleh ibn Dus al-Jailani, Qutbun bil Aqtabil Arba'ah, salah satu wali kutub 4. Wali kutub ada 4. Abdul Qadir Jailani, Abdul Hasan Syadzili, Said Badawi, Hasan Rifai. Syekh Abdul Qadir Jailani wali wong Baghdad, beli tanah di Mesir 2 jam naik pesawat sekarang. Sekarang kalau naik pesawat Baghdad Kairo 2 jam. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah di Mesir 10 hektar di daerah Fustat, di mana dari situ ada kuburannya Imam Syafi'i, ada kubur Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada kubur Waqi' bin Jarrah, ada kubur Abu Zakaria Al-Ansori, Sinar Abdul Wahab, ini kuburannya. Daerah kampung melarat, miskin, namanya kampung Fustat. Syekh Abdul Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan kepada penduduk daerah Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih wonten jenengan wonten Mesir. Ziaratan Imam Syafi'i masih wonten pelang gede. Hadhil arad Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai sekarang tulisan. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali sugi loman. Sampai potongannya wali dudu sugi ora medit. Apa kanggo Imam Fatawi gitu kan. Satu lagi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, lahir kota Syadlah, wafat di kota Quneitra, Mesir. Wali kutub ini, pakaiannya tiap hari ganti, larang-larang pakaiannya. Minyak wanginya, apa mereknya? Bon 9, 14 juta. Rumahnya villa, pembantunya 16, pelayannya 16 di rumah itu. Nyapu dewe, sing kebun dewe, sing lain wedang dewe, sing masak dewe, nyetrika kaju dewe, 16. Bupati belum bupati lain. Kendaraannya kuda, kereta ditarik oleh 2 kuda. Itu Alphard, BMW, Audi itu. Saya bilang motornya Luxio, Grand Mark. Itu juga mulai 1 bisa muter-muter itu. Ono santrinya takon, ono wong takon. Syekh Syadzili nyumpapunten. Jenengan waliullah, bahkan wali kutub. Syekh, jenengan wali ku mewah, kiai-kiai yang menyemprot. Apa jangan Syekh Asy-Syadzili? Nih, bukan saya ya. Awas, jangan tersinggung. Bukan saya mau menceritakan. Nah, libasi yaqul. Pakaian setak gue ini so ngomong. Pakaian so apa ngomongnya? Ayuhan nas, ana goni fala tarhamuni. Pakaian itu so ngomong, wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Tapi kalau kiai jemplul, pakaian ngomong ini, ayuhan nas, ana fakir, tarhamuni. Aku kiai larang. Ya zakat-zakat, tidak-tidak, tanah-tanah. Ayo, bagus sedih bu. Bagus juga, bagus melarat. Maka nyumpapunten, kalau ada kiai atau orang tua nasihatin, ini nasihatnya, kamu gak usah kaya asal berkah. Salah. Yang benar, kaya dan berkah. Apa yang benar? Sebab ente berkah, tapi nggak kaya ya, paling-paling zakatnya 1 juta, nyumbang masih 100.000. Tapi kaya berkah, zakatnya 1 miliar, masih diborong dewe, KW-dewe. Pilih mana itu? Orang usah pinter-pinter, sekolah dulu orang usah, sementing manfaat. Salah. Yang benar, pinter dan manfaat. Apa? Kalau sampean manfaat, tadi orang pakai pinter, manfaatnya sakmurahan. Imam musola, imam isyota, imam tahlil, salah. Tapi kalau sampean pinter dan manfaat, kayak Gus Dur, se-Indonesia manfaatnya. Binti. Makanya jangan
Salah orang tua kalau nasihatin, orang sepinter-pinter bermanfaat, salah itu. Orang sesugi-sugi berkah, salah. Wali Songo kaya, Kiai Wahab kaya. Kiai Wahab itu keliling tahun 17, 22, 23, 30 sampai ke Sumatera Selatan, mendirikan NU di Sumatera Selatan. Pertama ketuanya Kiai Kamil Soleh, asli Semarang, ketika Sumatera Selatan. Bapaknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji waktu Pak Haji Gunawan. Ke Banten Menas Pandeglang, Kiai Abdurrahman. Ke Bogor Kiai Pagentongan Abdul Hamid. Ke Jakarta Betawi asli Kiai Marzuki Cipinang Muara. Ke Cirebon Kiai Abbas Buntet, Kiai Amin Babakan Ciwaringin, Kiai Sato Ajinamun, Kiai Indramayu, Kiai Sujai Sigeran. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Maksum, Kudus Nadir Asrul Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Faisal. Kiai Wahab muter-muter se-Indonesia gapangannya mensosialisasikan Nahdlatul Ulama tanpa proposal. Ulane dongane mandi. Kiai saiki dongane pate mandi. Sing diwaca padha. Puasane padha. Cara wiridane sama. Tapi kiai dulu cesplong, kiai sekarang ndrobos. Tapi pikir apa sebabnya? Oh, sebabnya keseringan bikin proposal. Datang kita merah bontek dongeng. Tak saya itu nih, Kanjeng Nabi ningali, Kanjeng Nabi melihat ada orang bangun dari kuburan tinggi besar. Mukanya nggak ada dagingnya, kropos, mukanya bolong, nggak ada dagingnya, tapi tinggi besar. Kanjeng Nabi tanglet kepada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril? Oh, niku umat panjenengan sing rajin bikin proposal. Kadir soal tukang sejaluk bakalnya mati tangi di kuburan gede dhuwur tapi raine propos. Alhamdulillah PBNU baru saja membangun Universitas NU di Parung, habis 30 miliar 4 lantai tanpa proposal. Saya tidak minta pemerintah, enggak. Dan belakang kantor PBNU tanah 450 meter sudah saya beli, harga 14 miliar dengan pajaknya lah semuanya, 14 miliar tanpa minta proposal. Dan nanti akan saya bangun seperti PBNU sekarang 9 lantai, insya Allah 20 miliar lah cukup, tanpa minta berapa pemerintah. Itu loh. Untuk Pak Muslim itu baik. Jangan cari proposal, jangan di proposal Muslim. Di Sragen itu koin, gerakan koin bisa menghasilkan setahun 5 miliar hanya koin. Setiap rumah tuh koin, receh, uang pecahan. Bisa bikin kantor, bisa beli bis kendaraan, bikin klinik, dan bisa beli ambulan 5 dibagi-bagi ke RPC. Ya aku Sragen wong Abangan sini. Jadi apa kalau santri kamu aja, santri orang kiai. Dari bispiro, dari bispiro, dari rumah sakit biro. Katanya kiai dari santri. Seragen Abangan ini. Oh, punya karakter. Jadi orang Islam harus kaya dengan benar. Namanya azimah. Tapi kan angel, sulit. Gunung apa isinya kita? Yang dekat Pekalongan gunung apa? Gunung Slamet. Gunung Slamet tinggi apa? Tinggi enggak? Tapi setinggi-tinggi Gunung Slamet, kalau sampean bisa menaikin sampai di atas, pasti di bawah kaki sampean. Berapa nih? Gunung Ciremai, Cirebon kok, dhuwur mboten. Tapi kalau kita naikin sudah sampai di atasnya, pasti Gunung Ciremai itu di bawah kaki kita. Jadi tergantung kitanya. Kalau kitanya berhati besar, azimah besar, himmah besar, gunung pun jadi kecil. Paham betul? Tapi kalau udah sampai ini, yang ancaman takut, yang gangguan mundur. Tapi orang masalah kecil harus mundur itu. Dikira masalah besar, padahal kecil banget. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi aini as-saghiri siwaruha
wa tasgharu fi 'ainil 'azimil 'adhaim. Bagi orang hatinya kecil, ada problem kecil, dia besar. Bagi orang hatinya besar, wa tasgharu fi 'ainil 'azimil 'adhaim. Perkara besar kecil bagi orang hatinya besar. Kalau saya tak kodok yang orang sombong, orang sombong. Saya berangkat ke Timur Tengah nekat. Sebentar, jangan di Timur Tengah dulu. Mondok di Boyo, sanggulnya pulau Rp3,000. Pak baru si piro tahun sang pulau Rp3,000. Gumangan wis entek, apa mana boleh liane. Pindahan kerapiak Rp4,000. Masya Allah, duit celana sekawan dari kelamin ngomong. Begitu ke Timur Tengah pun saya nekat. Tapi alhamdulillah S1 saya ke melaut. Kemudian itu penting melaut. Bijinya 95. S2 buatan ke melaut 87. S3 saya ke melaut lagi. Di Indonesia ini yang doktornya dari Timur Tengah ke hanya 2 orang. Satu Pak Satria Effendi dari Pekanbaru, 2 saya yang dokter ke melaut. Bukan sombong, tapi monggo ditiru kalau bocah-bocah ngomong tengge. Tidak ada masalah besar, kecil semua masalah itu. Nggak ada kesulitan, semua gampang. Namanya apa namanya? Namanya azimah. Indonesia ini orang kaya, yang paling kaya nomor 1 namanya Budi Hartono, yang punya pabrik rokok jarum. Uangnya 38 miliar dolar. Sak miliar 14 triliun, 1 triliun 1.000 miliar, 1 miliar 1.000 juta, 1 juta 1.000, hitung dewe. Nomor 2 Sinarmas 19 miliar dolar. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 non muslim kabeh. Bukan kita benci, bukan, dicintai. Nomor 6 baru orang Islam, Khairul Tanjung yang punya Bank Mega, punya Trans TV. Nomor 7, 8, 9, sampai 21 non muslim kabeh. Nomor 2 Islam. Nanti nomor 10 lagi, nomor 30 Haji Rosyid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Bayu, orang Islam Bayu ini sing duwe Bluebird, taksi Bluebird. Nomor 40 tak goleki orang Pekalongan orang iki. Dan katanya di Quran, innal ardo yarithuha ibadiyas sholihun. Kekayaan ini untuk orang soleh. Kalau kan istri kiai, kalau satu soleh kabeh, orang sing konglomerat. Ini salah Quran apa salah hukum kalungan ini? Salah siapa? Kita yang salah. Dah. Nabi membentuk karakter orang Arab, sahabat. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Baru diisi dengan skill, sains, teknologi, ilmu pengetahuan. Ya Allah, dikira pertama kali gaya kacamata Amerika belum lahir. Yang pertama kali bikin kacamata Hasan Ibn Haytham. Yang pertama kali dokter menyelidiki penyakit cacar Muhammad Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya Al-Hawi. Sekarang bukunya itu tulisan tangannya Ali Sorbonne Prancis. Yang pertama kali bikin organ, alat musik organ Abu Nasr Al-Farabi. Yang pertama kali bikin peta bumi, gambar peta bumi Abdullah Al-Idrisi. Yang pertama kali bikin apa? Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia Amr bin Nafis. Yang pertama kali menyelidiki ruang angkasa Amr bin Hawqal. Yang pertama kali bikin alat navigasi agar tahu mana barat, mana timur, mana utara, selatan, tengah-tengah berang pasir di tengah-tengah laut. Siapa? Ahmad bin Majid, pelancong Portugis Vasco da Gama, mengitari benua Afrika tahun 1455 nyampe ke India Barat kota Calicut berkat pakai alat bikinan Ahmad bin Majid, namanya kompas Bandung. Sekarang pesawat namanya alat navigasi. Yang pertama kali mencoba terbang niru burung, pengen mabur niru burung, Abbas bin Farnas. Sekali sukses, 2 kali sukses, 3 kali sukses, 4 kali terlalu suwe, asyik terbang, jatuh mati. Pertama kali. Amerika belum lahir. Australia masih tempat buangannya bajingan, kakap Inggris. Kamu kan di pelaku jahat, penjahat Inggris, kalau kita bisa kembangan lah, itu dibuat di Australia. Waktu itu. Dan sekarang Australia itu turunannya bajingan. Kita harus pintar.
kata Pak Nadiem Makarim ini, Menteri Pendidikan, WiFi udah ketinggalan, WiFi internet ketinggalan. Nanti akan ada alat yang bisa menembus tembok, yang bisa suara juga bisa ketangkap di sebelah sana tembok, sampai ngobrol rapat di jone benteng rapat bisa dipoto, bisa direkam suaranya. 2 tahun lagi akan muncul, 2 tahun lagi. Yang sudah sekarang punya Israel, atau negara Arab gak mampu melawan Israel. Semua simpenan senjatanya, di mana nyimpennya, apa saja warna senjatanya, Israel tahu semua. Senjatanya Mesir dan Suriah dan Irak tahu semua. Kita orang Islam kalah dalam pengetahuan. Kau baru NU lebih menang, Masya Allah. Kalau kita ingin menang, medsos harus kita kuasain. Isinya medsos harus kita isi. Dan isi medsos Wahabi sampai ketinggalan. Pocong medsos. Saya akhir Syiah, langsung WA ke saya. Kau bener panjiran Syiah, goblok. Kalau sampean kader NU dijawab, bukan ditanyakan. Jawab ibu, itu malah takonin kula, kau bener sama Syiah. Saya akhir liberal, saya akhir antek Wahab, antek Yahudi. Saya takut. Kalau sama kader NU jawab ibu. Paham betul? Itu namanya wa yu'allimuhumul kitab. Ini sekarang namanya era revolusi industri 4.0. Wah, orang paham, orang paham. Nanti akan datang 5.0. Pertama kali revolusi industri ditemukannya tenaga uap, tenaga air, mesin. Itu belum pakai. Revolusi kedua mulai ditemukan listrik, mulai banyak mobil produksi dijual mulai, tapi durung otomatis masih ngene. Wah, saya pernah menangis, jujur menangis, zaman dulu menangis, masih di ngene supaya muni. Ekor. Revolusi ketiga otomatis, semua serba remote, mobil pun otomatis, nyetel AC, nyetel TV nggak boleh kabin. Dulu kan enggak, dulu pencet tangan di kanggodan remote. Revolusi keempat ini serba robotik, serba lebih canggih. Otaknya manusia pun bisa dijadikan cerdas. Otak manusia cerdas, dibikin cerdas, bisa. Namanya revolusi industri 4.0. Tapi akibat negatifnya mengurangi, merusak hablum minan nas, mengurangi ukhuwah. Sampai lagi kumpul, ayo sibuk HP semua. Tak kena dia kabarnya, karena gue masing-masing sibuk medsos, mengurangi, merusak hablum minan nas. Alhamdulillah, ini punya jalan keluar. Apa? Tahlilan, manakiban, maulid Nabi, moco yasin. Stop dulu, HP stop. Ayo udah sih. Ayo mau coba saja di sini, ayo mau yasin di sini, setengah jam, 1 jam. Alhamdulillah 1 jam kita lepas dari HP. Tanpa itu sulit mengurangi itu semuanya. Itu dampak negatifnya. Dampak positifnya ini di sini. Saya dengar ini. Mau cari apa saja ada. Tafsir segala tafsir. Hadis segala hadis, kutub sita wa kutub asyara wa dan fakih, usul fakih, bukaan filsafat Islam, syair-syair, qasidah-qasidah, sampai disertasi saya wonten di sini. Allah wasyadu bil qaul fit tasawuf falsafi ada di sini. Disertasi gua pusing anjing, sini pokoknya buku sampung bu. Kurang golek syair lupa, cari di sini. Saya pas syair ada yang lupa, bukan. Saya ingin Al-Quran lupa, ragu-ragu, bukan di sini. Jadi ini ya tafsir, ya hadis, ya kabeh kita nang kene, telepon nang kene, kamera nang kene, kirim duit nang kene, masya Allah. Transfer di sini, m-banking, adu domba di sini, hoke di sini, ngerasani orang kene, kasih orang, jadi orang lah, fitnah di sini. Tapi Quran sudah 15 abad yang lalu wanti-wanti, warning. Wala tuti' kulla halafim mahin,
hammazim masya'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalika zanim. Jangan terpengaruh oleh berita bohong. 15 abad yang lalu ini, 15 abad yang lalu Quran sudah wanti-wanti, awas kamu jangan terpengaruh oleh berita bohong, orang kesana kemari adu domba fitnah, hamazin masya'in binamin, ngerasani adu domba berita hoax, hate speech. Kemudian manna'in lil khairi, mereka itu mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, atimin dosa besar. Saya coba baca Quran dalam jam saya ini. Masya Allah. Orang mana? Kejadian di Palu, apa namanya? Likuifaksi. Gempa, buminya pecah, desa dan saduran orang desa ditelan, terus nutup, terus jalan. Masya Allah, ini Quran dari sono, Bupati. Apal banget kalau ayatnya baru setelah kejadian. Ya Allah, a'amintum man fis samai ay yahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman seandainya bumi ini buka kemudian menelan kamu, setelah itu nutup lagi, fa idza hiya tamur, berjalan. Ya Allah, ayatnya apa sih bengen kulo, tapi sadar setelah kejadian di Palu itu buka, dua desa ditelan, nutup mana, laku. Jangan tahu dulu TV sih, dulu TV kan? Bilangnya apa namanya? Likuifaksi. Bahasa Arabnya apa? Khosam. Amin tuh mafisah ay yang sifat Quran. Pun terakhir, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Awalnya Kanjeng Nabi membentuk bangsa yang punya wisdom, punya hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah bukan dari buku, bukan dari kitab, bukan dari guru. Hikmah adalah nurun mubashirun yakutifuhu ala qalbi man yasha, direct illumination. Nur dari Allah diberikan kepada siapa yang ia kehendaki. Contohnya Gus Dur, Gus Dur lagi sakit, pulau nang jero kamar pulau, Muhaimin, Syaikhullah Yusuf, Pak Wisnu Ketua Golkar Jawa Tengah, Sakrawajaya mantan operasi. Tiba-tiba duduk Gus Dur, aku mau jadi presiden. Kita kaget, Gus Dur konsep ini. Jadi presiden beneran. Siapa yang ngandani? Sing bisiki sapa iku? Apa dari kitab, dari buku, dari guru? Nurun yaktifullah ala qalbi man yasha. Ada sepak bola internasional. Hari pertama Prancis lawan Spanyol, Gus Dur mengenalkan Ronaldo matan mengali. Oh ini bakalan 0-1 Prancis menang itu, cocok. Dari siapa itu? Esu melakukan ngarepe beliau jogging olahraga, mampir jalur minum air putih, jalur turun ditawar, istirahat, buka AC-nya, ngorok kursi, sare lali banget, boleh minta bangun. 25 menit bangun. Kang Said mengko sampean jadi ketua umum PBNU nek wis umur 56. Betul. Tahun 2010 umur saya 56. Terpilih jadi ketua PBNU di Makassar. Ayo dari mana itu? Dari direct illumination from Allah to the temple of heart, kepada lubuk hatinya Gus Dur. Jadi apa? Kasyaf, ilham, ilmu laduni. Wah, keduren ya Ustaz. Orang nyadar. Sayyidina Umar, tadi kan Kiai Amir ceritakan banyak sekali cerita begitu. Jadi Kiai Amir pernah nikah kali Mbak Yune, mbah saya namanya Kiai Sirot, Said Akhil Sirot, mbah saya, kakaknya namanya Nyai Jukainah, pernah dinikah oleh Kiai Amir. Jadi masih saudara lah, walaupun nggak punya putra, nggak punya keturunan. Nah, Sayyidina Umar lagi khutbah di Madinah, ketok musuh Islam di Afghanistan, sekitar Afghanistan lah daerah situ, hampir diserang musuh, hampir dijebak, lengah lah musuh, orang Islam lengah waktu itu, kurang waspada. Sayyidina Umar dari Madinah, Al-Jabal, ya Sayyidina Islam, berdiri ke gunung, naik gunung, Allah di mana ada musuh itu, kamu nggak tahu.
sing bingung jamaah khutbah jabal. Yang heran komandan Islamnya Qutaibah bin Muslim, komandan Islam mendengar arahan dari Sayyidina Umar. Dari mana itu? Ilmu apa itu? Namanya wisdom. Mudah-mudahan Kiai Pekalongan ashabul hikmah. Kata Nabi tadi kalau nggak kiai santri, dan mudah-mudahan semua orang Pekalongan ashabul ilm, ashabul hikmah. Mudah-mudahan Kiai Amir membarakati kita semua, dan jangan lupa kita mengikuti jejak dan perilakunya beliau, akhlak beliau, perjuangan beliau, sehingga kita tetap berpegang teguh tamassuk ala nahjil ulama saleh, berpegang dengan sistem, metode, jalan hidupnya para ulama yang saleh. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wa yahfazkum min al-ahadi wal afat wal mihad wal fitan wa yakhudh bi aydikum lima fi salah wal khair wal barakah wa huwa al-fikra bil tariq. Wassalam.